Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kang Mas Bayi sahabat gemilang rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam forum yang senantiasa kita nantikan, yaitu Mutiara Hikmah di 96.8 Radio Gemilang FM. Apa kabar Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang semuanya? Semoga semuanya sehat, tetap semangat, tetap senantiasa istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Mari kita syukuri kenikmatan luar biasa ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu dengan harapan kesyukuran kita itu akan membuahkan nikmat yang bertambah dan juga dimudahkan segala urusan oleh Allah Sang Maha Cinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri teladan terbaik bagi kita semuanya. Mari tak lelah mengikuti apa yang beliau tuntunkan. Insyaallah kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan tentu kita berharap di akhirat kelak kita akan meraih syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kang Mas Bayi sahabat gemilang rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Dunia tempat hidup manusia oleh Allah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas hidup yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini bertujuan agar manusia bisa hidup dengan sempurna. Nah, salah satunya Allah menyediakan di dunia ini dengan berbagai macam perhiasan. Apa saja perhiasan itu? Pada pembuka tadi saya membaca surat Ali Imran ayat 14. Nanti kita akan uraikan satu persatu apa saja yang merupakan perhiasan dunia yang disebutkan oleh Allah dalam firman Allah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, nisa, wal banina, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati, harta yang banyak dari jenis emas, perak, wal khailil musawwamati, kuda pilihan, wal an'ami, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Sahabat gemilang, mari kita urai satu persatu. Apa saja perhiasan dunia itu? Yang pertama, an-nisa, yaitu wanita. Sahabat gemilang, setiap laki-laki normal selalu memiliki insting, naluri, keinginan ataupun syahwat terhadap wanita, atau ada yang menyebut sebagai perempuan. Wanita dianggap sebagai zuyyina, perhiasan, karena ibarat perhiasan, dia mampu memikat dan menarik bagi siapapun yang melihat perhiasan itu. Begitu pula wanita mampu menaklukkan hati laki-laki, baik yang sudah dikenal maupun belum dikenal. Allah mentakdirkan laki-laki memiliki kecintaan kepada perempuan, mempunyai maksud yang sangat mulia. Ya, jadi Allah menakdirkan laki-laki itu memiliki kecintaan kepada perempuan itu
mempunyai maksud yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu agar laki-laki dan wanita itu atas dasar cinta dapat melangsungkan hubungan pernikahan sehingga dapat melahirkan keturunan. Sahabat gemilang yang berbahagia, syahwat terhadap wanita tidak boleh diumbar, tetapi harus dikendalikan. Jika syahwat terhadap wanita tidak dikendalikan, maka yang akan terjadi adalah perzinahan. Dan hal ini tentu dilarang oleh agama. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di ayat yang sudah sangat populer, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kamas Mbak Yu, sahabat gemilang yang berbahagia, yang kedua, wal banina di sini adalah anak laki-laki. Di ayat ini disebut kata al-banin yang artinya anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi yang kedua sesudah syahwat terhadap wanita. Sahabat gemilang, kecintaan terhadap anak janganlah menyebabkan orang tuanya terlena dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Allah di surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang membuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sahabat gemilang yang berbahagia, di saat sekarang ini banyak orang tua yang berlebihan dalam mencintai anaknya, sehingga semua keinginan anaknya diturutinya. Padahal pemberian orang tua terhadap anak yang berlebihan justru akan menyebabkan anak menjadi manja dan kurang mandiri. Sahabat gemilang, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tuanya. Baik dan buruknya akhlak anak tergantung pada pola asuh orang tuanya terhadap anaknya. Nabi SAW bersabda, menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dan dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, setiap bayi itu dilahirkan atas fitrah. Ya, jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, sebagaimana unta yang melahirkan dari unta yang sempurna. Apakah kamu melihat dari yang cacat? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan mengenai orang yang mati masih kecil? Nabi menjawab, Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang ia kerjakan. Kang Mas Bayi, sahabat gemilang yang berbahagia, kemudian perhiasan dunia yang ketiga adalah ini al-dhahabu wal fiddatu. Jadi konatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati. Kalau diartinya di sini harta yang banyak dari emas dan perak. Emas dan perak. Sahabat gemilang yang berbahagia, emas dan perak adalah perhiasan dunia yang setiap orang memiliki hasrat untuk memilikinya. Apalagi sekarang harga emas yang luar biasa ya Kang Mas Bayu. Ya, emas dan perak menjadi simbol kekayaan seseorang. Masyarakat kita sekarang ini berbondong-bondong memiliki dan menyimpan emas dan perak. Tidak hanya berupa perhiasan, sekarang kan ada juga emas batangan ya. Bahkan sampai cicil emas, gadai emas ya, menyimpan itu. Mereka belum merasa puas jika emas dan perak yang dimilikinya belum banyak jumlahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang artinya, kalau ada bagi anak Adam 2 buah lembah dari emas, masihlah dia menginginkan yang ketiga. Tapi tidaklah yang akan memenuhi perut anak Adam selain tanah, dan Allah akan memberi taubat pada yang taubat. Jadi maksudnya manusia itu gak akan ada selesainya. Dikasih 2 gunung emas, mau yang ketiga. Dan itu akan selesai setelah dia kembali ke tanah alias meninggal. Nah sahabat gemilang, Islam membolehkan orang memiliki emas dan perak. Namun bagi orang yang telah memiliki emas dan perak dengan jumlah tertentu, baginya diwajibkan untuk berzakat.
Nah, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang memiliki emas dan perak tetapi tidak mau menzakatinya. Ya, jadi di surat apa ini ya? Surat At-Taubah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Wah, apa ini sahabat gembira? Lalu dibakar, disetrika gitu ya. Dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Bahkan tuqwa itu ada yang mengartikan disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Apa yang Allah katakan? Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, ini pengingat bagi kita ketika kita diberikan harta yang berlebih, harta yang banyak, apalagi emas dan perak, maka ada zakat malnya, harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka nanti di jahanam akan dipanaskan, akan disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung kita, dan akan dikatakan ini loh hartamu yang kamu simpan itu, yaitu naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, nah ini kuda ya, jadi wal khailil musawwamati. Kuda pilihannya sekarang ya, kudanya bukan merek kendaraan ya. Jadi kendaraan, mobil ya, mobil ya, saya nggak usah sebut mereknya. Wah, semakin merek itu kekinian, semakin diminati oleh banyak orang dan menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, jadi di zaman dahulu dikala ayat ini diturunkan, kuda menjadi kendaraan pilihan. Pemilik kuda selalu menjaganya dengan baik, dibersihkan bulunya dan diistimewakan makannya. Mempunyai kuda tangkas dan bagus adalah idaman setiap orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda sebagai perhiasan. Kuda menjadi salah satu alat transportasi dari dulu hingga sekarang. Pada zaman dahulu kuda menjadi kendaraan perang karena kecepatan larinya dan daya kekuatannya yang luar biasa. Karena yang demikian itu maka Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Adiyat ayat 1 ya. Wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Sahabat gemilang rahimakumullah. Ya, jadi di daerah-daerah tertentu, salah satunya di Jogja misalnya ya, kita masih lihat di Magelang di beberapa tempat walaupun sudah berkurang ya. Kita juga lihat kuda sebagai alat transportasi massal yang biasa disebut dengan andong ya. Di zaman sekarang kuda juga menjadi barang mewah dan istimewa. Tidak semua orang bisa memilikinya. Di samping mahal harganya, juga sangat susah untuk merawatnya, sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Nah, kalau sekarang ya banyak dikiaskan dengan kendaraan yang berupa mobil yang berganti-ganti merek dengan perawatan-perawatan khusus yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Sahabat gemilang yang berbahagia, kemudian yang kelima di ayatnya apa tadi? Wal an'ami. Ya, jadi binatang ternak. Sahabat gemilang, binatang ternak yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 14 ini adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Apa? Unta, sapi dan juga kambing. Binatang ternak juga menjadi perhiasan dunia yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dianggap perhiasan karena kenyataannya semua orang memiliki hasrat untuk memilikinya. Memiliki binatang dan ternak dengan jumlah yang sangat banyak menjadi kebanggaan seseorang dan bisa menjadi simbol terhadap kekayaan pemiliknya. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang Arab memiliki binatang ribuan. Pada kehidupan suku-suku Badui, hitungan kekayaan ditentukan oleh seberapa banyak mereka memiliki binatang ternak, baik itu onta, sapi maupun domba atau biri-biri. Nah, di zaman sekarang pun masih banyak orang yang kehidupan ekonominya mengandalkan dari memelihara binatang ternak. Memang Kang Mas Bayu tidak bisa dipungkiri dengan memelihara binatang ternak bisa menjadi penopang kehidupan seseorang. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tentunya seharusnya harus disyukuri.
Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagimu. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian daripadanya kamu makan. Kamas Mbak sahabat gemilang rahimakumullah. Kemudian yang keenam wal harth, yaitu sawah ladang. Sahabat gemilang, sawah ladang yang dimaksud adalah al-ardul muttahidatu lil ghirasi wa ziraati. Bumi untuk ditanami. Jadi itu nggih Mas Bayu. Perhiasan dunia yang terakhir yang disebut dalam Al-Quran tadi al-harth adalah sawah ladang. Banyak orang yang tergiur untuk memiliki jenis perhiasan dunia ini. Baik di dunia modern juga demikian ya. Jadi banyak tuan-tuan tanah yang beli tanah di mana-mana, baik untuk ditanami maupun untuk baik pertanian modern gitu ya, atau untuk sekarang banyak yang diubah menjadi pemukiman. Orang yang memiliki sawah ladang berhektar-hektar adalah bukti kekayaan yang dimilikinya. Banyak manfaat yang didapat dari sawah ladang ini, mulai dari sektor perkebunan sampai dengan pertanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml, ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal ardh. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzalalakum minas sama'i ma'a. Dan menurunkan air untukmu dari langit. Fa'ambatsna bihil hadaiqa dzata bahjah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Maka nalakum antumbitu syajaroha. Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ailahum Allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Balhum qaumu ya'dilun. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kang Mas Mbak Yu, sahabat gemilang rahimakumullah. Demikianlah 6 perhiasan dunia, yaitu tadi an-nisa, wanita, wal banin, anak-anak, al-dhahabu wal fiddah, emas perak, khailil musawwamah, yaitu kuda pilihan, al-an'am, binatang ternak, wal harth, sawah ladang, yang semuanya niscaya tidak akan kekal dan usianya akan habis seiring dengan usia dunia. Oleh karenanya jangan sampai kita terlena oleh perhiasan dunia tersebut. Mari kita jadikan semua perhiasan dunia itu menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah. Sebab selama-lama hidup di dunia kita, di dunia, selama-lamanya hidup di dunia, selama-lama kita hidup di dunia, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita sebaik-baik tempat kembali, apalagi kalau bukan surga. Nah, Kang Mas Mbak Yu, intinya dunia itu bukan tujuan, tapi kendaraan menuju akhirat. Kita diperintahkan untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Tentu Kang Mas Mbak Yu tidak asing dengan surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Dan carilah pahala dari negeri akhirat yang dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Demikian Kang Mas Mbak Yu, kajian kita kali ini sebagai pengingat di zaman yang serba cepat, teknologi yang luar biasa saat ini. Kita dengan mudah bisa menyaksikan bagaimana perhiasan dunia itu ditawarkan, dipamerkan, dan orang juga memamerkan, saling berlomba-lomba untuk unjuk kekayaan yang orang sekarang sebut dengan flexing gitu. Nah, sebagai orang beriman tidak salah, kita memang juga harus kaya untuk beribadah kepada Allah, sarana menuju akhiratnya. Tapi jangan sampai kekayaan kita itu menjadikan kita lupa akan dua hal. Yang pertama, bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Yang kedua, bahwa apa yang kita yang kita punya itu di dalamnya terhadap hak orang-orang yang tidak mampu, sehingga harus kita keluarkan zakatnya. Tetap semangat Kang Mas Mbak Yu, semoga bermanfaat, semoga ini menjadi motivasi, menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk senantiasa menyeimbangkan kehidupan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, sehingga kita tidak terlena dari mengingat Allah. Semakin kita mengingat Allah, maka Allah pun juga akan semakin mengingat kita dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar milik Allah, yang salah mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Tentu tetap di sini di 96.8 Radio Gemilang FM di acara kesayangan kita yaitu Mutiara Hikmah. Kali ini bersama saya Azizah Herawati dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.